Oke, aku dinaikin lagi. Ya, silakan. Ya, bentar ya. Buka cam dulu kan, biar enak. Iyalah. Oke, mari. Cam dulu. Sabar bentar ya. Repot ya kalau emak-emak ini ya. Maaf ya Joseph. Maaf ya Asep ya. Biasalah. Tidak usah banyak curhat, silakan aja langsung. Ih, sabar atuh Sep, kan kalau jadi Kristen punya roh-roh yang baik-baik katanya. Masa kayak gitu? Di dalam Islam juga innallaha ma'as sabirin kan? Setiap Iya, orang-orang saya kan sabar. Allah bersama. Iya, Islam ngajarin sabar, Sep. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mah ada banyak, udah jangan kelamaan, langsung aja. Jangan sok ini kamu penting, kamu di sini kamu nggak penting kok. Silakan. Ngomong-ngomong roh, Allah kamu aja ada banyak kok. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ada berapa banyak? 1.000 orang. Ada berapa banyak Allah berarti? Silakan. Belum dibuka mic-nya BTW, yang bisa dengar hanya Jibril mungkin. Kan emosi gitu dong, nanti Yesus keluar dari badanmu nanti. Oh, nggak perlu begitu. Kamu mengharapkan saya tidak emosi. Saya bukan batu hajar aswad. Saya ini manusia. Pikul salib, Tuhan. Kalau nggak manusia nggak memiliki emosi namanya batu. Udah jangan memancing emosi. Saya Tuhan tahu tuh nggak, iblis adalah untuk memancing manusia. Itulah pekerjaan iblis langsung Tuhan tuh nggak punya hasrat seksual. saja. Jangan bilang Tuhan tidak punya hasrat seksual. Ada jelas Al-Hasyur. Kamu mau diskusi sama saya mengenai itu? Mau? Tuhanmu punya kelamin gunanya apa? Ayo kita diskusi itu. Ayo, saya suka. Mengenai itu. Bas, Tuhanmu kan punya kelamin, bisa ngaceng nggak? Duh, bahasanya. Jangan sengaja bikin rungkat. Pakai timer, pakai bahasa yang baik. Jangan bikin rungkat. Kamu sengaja. Ya kan kamu kan Kamu sengaja mau bikin rungkat pakai timer. Kamu duluan. Saya kasih timer. kenapa di mute? Biasa aja, Sep. Islam, kamu gak tahu adab. Perempuan, otak separuh. Pakai waktu. Tuh kan. Ya bukan saya yang bilang, orang hadis Nabi kok. Wanita otaknya separuh. Mau saya buktikan. Sudah. Mama Tuhanmu juga otak separuh dong. Ya tidak. Kalau Bunda Maria, Bunda yang kudus, itu dikuduskan oleh Allah. Tidak seperti kamu, Rifa. Kamu siapa? Mama Tuhan. Dengerin, kamu saja tidak memiliki keluarga yang baik dan harmonis. Sudah. Kamu bukan Sudah. Kalau mau menghujat, jangan di sini tempatnya. Kamu salah orang. Jangan bikin room saya kena rungkat. Kamu kena report, nanti saya yang disalahin. Sudah. Bahasa perempuan kok nggak bagus. Hah? Pakai bilang nggak ceeng. Mohon maaf ya. Mama saya, sekali-kalinya dia masih Islam, dia tidak berani ngomong seperti itu. Itu perempuan loh. Saya yang laki-laki saja tahu tempat ketika hendak berbicara yang tidak sesuai. Saya tidak munafik ya. Kok astaga. Good, ada yang direkam ya di YouTube ya, direkam ya. Nah itu. Uni, saya kasih kesempatan terakhir. Kita diskusi mengenai hasrat seksual. Uni berbicara dalam konteks yang bisa diterima oleh TikTok. Ingat ya, saya nggak peduli Uni mau ngomong apa. Mau ngomong ngaceng lah segala macam, itu kan bahasa Islam, saya hargai. Tapi selama itu bisa ditolerir oleh TikTok, artinya tidak men-trigger TikTok untuk rungkatkan room saya. Ingat, saya lebih peduli room saya daripada Anda orang Islam. Ya, naik, kita pakai timer. Kita diskusi mengenai hasrat seksual, berani? Ayo, berani? Yuk, kamu bilang katanya nggak dipakai, ayo. Luar biasa loh itu. Kurang ajar itu. Mana lagi Uni Rifa itu? Shalom. Ya, selamat malam Kak Joseph. Udah lama nggak gabung ke sini. Mohon maaf. Lihat itu lagi ngelukis itu Garuda, lambang Garuda. Iya. Loh, Kak Joseph lihat. Iya, tapi nggak mau. Soalnya saya lagi cuman scroll biasa. Silakan bro, open cam mungkin kalau berkenan. Ya, bentar. Nanti saya minta dulu sebelum kita diskusi mulai, mungkin saya minta pendapatnya yang barusan itu ya. Kamu kan maksudnya pengajar, punya majelis. Gimana itu tadi bro? Kamu kan tadi nonton itu Jimak itu, gimana itu menurut kamu tadi itu? Ya, gimana Kak Joseph ya? Karena no comment aja lah.
Karena ya ampun itu menurut saya gini loh, kita memang punya pemikiran bahwa sepakat tidak sepakat berbicara mengenai alat kelamin gitu kan. Tapi maksud saya harusnya bahasanya lebih baik. Tapi ya udahlah, kalau kamu no comment nggak apa-apa, saya hargain. Tapi betul nggak tadi saya bilang bahwa ketika berbicara mengenai hasrat seksual di dalam Islam juga ada yang diberi gelar al-hasyur, artinya orang-orang yang tidak mengedepankan hawa nafsu seperti Nabi Yahya dan di Islam ada Nabi Isa, betul kan ya? Betul. Jadi kalau misalkan katakan Islam ada oknum-oknum seperti tadi mengatakan Yesus tidak mempunyai hasrat seksual, sementara di dalam Islam ada yang disebut dengan gelar al-hasyur, itu kenapa seperti itu, bro? Bisa dijelaskan tidak? Al-hasyur itu mungkin selain konteksnya saya menjelaskan, mungkin kamu boleh jelaskan mungkin. Jadi kalau sepaham saya ya Kak Cecep, masalah seperti orang-orang yang memang mendapatkan beberapa gelar mampu menundukkan hawa nafsu atau al-hasyr itu tadi adalah beberapa orang seperti disebutkan dalam konteks keislaman seperti para nabi dan para wali. Kalau para nabi itu memang kita sifati sebagai maksum menurut para ulama. Maksum kan terjaga dari dosa. Bukan berarti mereka itu tidak memiliki nafsu, akan tapi terjaga untuk melampiaskan hawa nafsu dengan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan itu di bawah moralitas. Dan ada juga para wali. Para wali itu juga sifatnya bukan al-maksum tapi al-mahfud. Al-mahfud itu juga terjaga dari dosa. Perbedaannya kalau dalam konteks Islam, al-maksum itu dari kecil, dari lahir sampai wafat. Itu para nabi. Kalau para wali itu al-mahfud itu terjaga dari dosa, mulai diangkat dia menjadi wali. Jadi bukan dari kecil. Biasanya ada wali yang diangkat misalkan mantan narkoboy atau mantan mantan penjahat lah. Terus dia bertaubat membersihkan hati, dia diangkat menjadi wali. Mulai dari tahap itulah dia akan al-mahfud. Bukan dari kecil. Kalau nabi itu kan al-maksum dari kecil. Al-mahfud itu dari dia diangkat menjadi wali. Mungkin seperti itu setahu saya. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman lain yang kurang sepakat. Saya mohon maaf. Ya, gini. Kalau dalam pemahaman Anda saya sudah paham karena saya sudah belajar itu. Bukan maksud sombong ya Badrul ya, terima kasih. Tapi memang informasi Badrul juga bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau dari tadi si sama Unirifa ketika mempermasalahkan Yesus yang tidak pernah menggunakan hawa nafsunya, itu pun dalam Islam juga ada yang seperti itu teman-teman. Dan sudah dijelaskan oleh Badrul. Jadi itu bukan permasalahan yang kemudian kritis. Bahkan di dalam Islam pun itu dibenarkan bahwa orang-orang yang selama seumur hidupnya itu tidak menuruti hawa nafsu mereka, tidak menggunakan hawa nafsu mereka seperti seolah-olah mereka itu tidak mampu, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka memilih dengan jalan mengkuduskan diri mereka. Makanya kalau di Kristen bro, kalau di dalam Alkitab itu ada. Mungkin bro boleh sambung tadi, mungkin boleh ditambahkan dalil, saya persilahkan ya. Kalau di dalam Alkitab seperti contoh, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa di dalam Matius 19 ayat 12, kita baca di sini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Bahwa ajaran Yesus Kristus sendiri mengajarkan tidak apa-apa, ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Nah ini ajaran Tuhan Yesus sendiri. Apakah ada misalkan dalil al-hasyur sendiri dari Allah atau mungkin dari Nabi Muhammad gitu? Secara Islam kan mengikuti prinsip Al-Quran dan hadis. Ada enggak di Al-Quran atau di hadis gitu mengenai al-hasyur ini? Kalau dalam Al-Quran saya lupa ayatnya Kak. Mohon maaf, saya jujur lupa ayat. Tapi pernah ada saya baca seperti itu. Kalau ayat berapa, surat berapa saya lupa. Tapi yang jelas seperti itu yang saya sampaikan tadi. Menurut kefahaman dan pengalaman saya, memang saya al-fakir atau mungkin bisa dikatakan belum begitu menguasai dalam materi ini. Yang jelas kalau seperti Kak Joseph aturkan tadi, dalam Islam pun ada juga beberapa orang yang memang atau beberapa syekh, beberapa para ulama yang memang mereka pun tidak menikah, seperti Rabi'ah al-Adawiyah atau Imam Nawawi. Itu adalah seorang pengarang kitab yang beliau sudah mendedikasikan umurnya untuk ilmu pengetahuan, sehingga beliau sampai wafat pun, sampai beliau tua tidak menikah. Bukan berarti beliau membenci akan pernikahan, tidak, karena tetap secara hadisnya kan nikah adalah kesunahan Rasulullah. Kalau kita membenci, tidak tergolong daripada umatnya Rasulullah. Akan tetapi boleh tidak menikah, tapi dengan cara tidak membenci pernikahan. Artinya mau melajang seumur hidup untuk mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Itu ada juga di beberapa ulama-ulama
yang memang kita kenal sebagai tokoh kami seperti itu. Mereka melajang seumur hidup karena mendedikasikan kehidupan mereka untuk keilmuan, untuk mengarang kitab, atau untuk mengembangkan peradaban Islam. Ada banyak sekali seperti itu. Tapi mereka tidak terus menyerahkan, atau mungkin bisa dikatakan membenci keislaman, tidak. Mungkin seperti itu. Kalau spesifiknya dalilnya mohon maaf belum mencari, Kak. Oke, kalau saya mencari di Al-Quran secara online langsung biar ketemu jawabannya, biar cepat ya, bukan by book. Itu tidak ada sama sekali mengenai Al-Hasyr. Yang ada hanya tafsir. Mengenai dalil. Bahkan justru saya bisa tampilkan di sini kalau tafsir secara jalan lain ini, ketika berbicara mengenai Nabi Yahya itu hanya secara tafsir, bukan dengan firman Allah secara langsung. Dan tafsirnya ini secara jalan lain. Dan orang-orang yang menahan diri dari hawa nafsu ini, yang disebut dengan Al-Hasyr ini, tidak semuanya dipahami oleh teman-teman Islam. Kenapa bisa seperti itu, bro? Sedangkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang diberi gelar Al-Hasyr adalah seperti Nabi Yahya, seperti wali, seperti ulama yang kamu sebutkan tadi adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Justru di dalam Islam lebih mengedepankan perkawinan daripada menahan hawa nafsu. Kenapa bisa seperti itu, bro? Sebenarnya bukan mengedepankan tentang pernikahan, Kak. Jadi Islam itu ketika itu bisa dikatakan gini, bukan mengedepankan kalau dalam konteks daripada kitab-kitab kami seperti karangan para ulama, mau menikah mau tidak itu hak personal seseorang, akan tapi jangan membenci pernikahan, itu saja. Dari sinilah banyaknya orang-orang yang menikah, yang dalam arti menikah itu akan diharapkan dengan pernikahan menurunkan anak yang soleh dan solihah, atau generasi yang kedepannya akan menjadi generasi emas, atau bisa dikatakan menjunjung peradaban dan bahwa Islam sebagai peradaban seperti itu. Tapi tidak diwajibkan. Dan nikah itu sendiri dalam konteks keislaman itu hukumnya bisa berbeda-beda. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada yang bahkan mengharamkan. Hukumnya bisa menjadi haram ketika menikah tersebut membahayakan bagi dirinya. Contohnya seseorang yang belum bisa bekerja, mencari nafkah kecuali dengan cara-cara yang haram, maka dia kok sudah berusaha untuk menikah, nanti takutnya tidak bisa mencukupi menafkahi anak istrinya, sehingga dia akan menjadikan menikah itu momentum dia untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri ataupun merampok. Maka haram hukumnya menikah bagi orang-orang seperti itu. Atau menikah bagi orang-orang yang punya penyakit yang bisa menular. Kalau dia menikah mungkin dia akan menularkan penyakit itu kepada orang lain, entah itu istrinya ataupun anaknya, seperti itu. Itu juga bisa diharamkan menikah. Artinya konteks hukum tentang menikah itu dalam Islam ada yang mewajibkan tergantung posisi kita. Kalau orang seperti kita atau umumnya seperti saya yang bisa dikatakan cenderung untuk umumnya atau awamnya orang, ketika tidak menikah akan bahaya untuk terjerumus dalam perzinahan atau apapun, maka dianjurkan untuk menikah ketika mampu. Tapi ketika tidak mampu kan falyasum, maka berpuasalah untuk menahan hawa nafsumu. Karena ketika berpuasa kan kita diharamkan untuk ini itu diharapkan bisa menekan hawa nafsu seperti itu. Jadi kalau dalam Islam tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan secara global, tergantung posisi kita. Mungkin seperti itu yang saya paham. Entah kalau teman-teman Islam lain ada yang punya jawaban lain. Oke, kita beralih. Kalau kita berbicara masalah perkawinan, kayaknya udah selesai. Bahwa di dalam Islam memang peraturannya masih ada yang membolehkan, dan itu tadi hukum-hukumnya haram, halal, sunnah, itu ada penjelasannya. Tapi bro, tadi sempat saya bahas dengan teman-teman Islam yang belum ada jawaban sebenarnya. Saya mengharapkan mungkin Bodrul boleh menjelaskan ke kita semua. Di dalam surah Al-Maidah ayat 101, di situ dikatakan bahwa janganlah kalian banyak bertanya. Janganlah kalian menanyakan kepada nabimu perkara-perkara yang nantinya jika diterangkan akan menyusahkan kamu. Apa maksudnya itu, bro? Di dalam Al-Maidah 101. Ketika dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu, niscaya menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kenapa justru nggak boleh banyak tanya atau gimana, bro? Bisa dijelaskan nggak, bro, kira-kira? Jadi kalau sepaham saya, Kak Joseph, tentang ayat itu seperti ayat yang dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Saya itu kalau memori saya jujur akui, kalau tentang mengingat ayat berapa banyak yang lupa. Yang jelas dalam Al-Baqarah diterangkan seperti itu tadi loh, yang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang ketika disuruh menyembelih sapi, tinggal berangkat menyembelih, tapi mereka malah mengatakan sapi yang gimana ya wahai Nabiullah, sapi yang betina yang seperti apa warnanya, yang merah.
Terus yang merah yang seperti apa ciri-cirinya? Itu artinya pertanyaan-pertanyaan yang ketika tanpa kita bertanya aslinya hukum itu sudah mudah, akan tapi karena kita banyak tanya, hukum itu menjadi dipersulit karena pertanyaan kita yang lahir daripada keinginan kita untuk tidak mengamalkan. Misalkan kamu sholatlah, cukup aslinya semua sholat itu terserah, tapi ketika mungkin kita bertanya sholat apa wahai kiai, wahai ustadz misalkan, ya surat ini itu berapa rakaat, itu akan malah menambah hukum teruntuk kita. Artinya yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menyulitkan kita, bisa dikatakan seperti itu yang dipraktikkan atau yang terjadi kepada umat Nabi Musa alaihissalam terdahulu, ketika mereka yang awalnya hanya disuruh menyembelih sapi saja, akan tetapi karena di situ mereka banyak tanya, akhirnya mereka hampir tidak menemukan sapi tersebut. Itu sapi yang betina yang belum pernah untuk dikawinkan dan belum pernah untuk digunakan untuk bekerja, dan yang tanpa cacat dan warnanya yang merah kuning mengkilap. Jadi itu ciri-ciri yang sangat sulit dicari karena pertanyaan mereka sendiri yang melahirkan kesulitan hukum untuk mereka. Jadi sepaham saya yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah seperti itu. Adapun seperti pertanyaan-pertanyaan yang cenderung dalam kebingungan bersyariat, misalkan kita mau melakukan ini terus kita bingung bertanya kepada orangnya, malah itu dianjurkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan seperti itu. Ketika kalian dilanda kegalauan, kegelisahan atau ketidaktahuan, fasalu ahla dzikri, bertanya kepada ahli zikirnya, ahlinya, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak tahu misalkan seperti itu di dalam bidangnya. Nggak tahu ilmu nahwu, bertanya kepada bidangnya ilmu nahwu. Nggak tahu tentang kesehatan, bertanya kepada dokter. Nah yang salah sekarang ini, bukan saya terus menjelekkan orang muslim, tidak, tapi yang salah sekarang banyak sekali oknum-oknum Islam yang salah mengartikan artinya semua permasalahan itu ditanyakan kepada seorang kiai. Misalkan seperti kesehatan itu bertanyanya kepada kiai, itu harusnya kepada dokter, bukan kepada kiai. Bahkan tidak hanya kesehatan, seperti misalkan usaha biar lancar gimana, itu pun kepada para ulama, yang hakikatnya ulama itu sendiri hanya untuk berfatwa ini haram ini halal. Jadi hal-hal seperti itu harus kita sadari bagi teman-teman yang Islam. Contohnya seperti itu, ahli dzikri itu di dalam bidangnya masing-masing. Yang bidangnya kesehatan, dan tanyalah kepada mereka. Yang bidangnya mungkin tentang pekerjaan, tanyalah kepada mereka. Nanti takutnya seperti yang sedang gempar ini, seperti Walid itu kan, kayak Walid itu semuanya seolah-olah mumpuni dalam semua bidang. Artinya tidak seperti itu mungkin seperti itu kurang lebihnya Kak Joseph. Tapi saya uji dulu, ketika kamu menjelaskan tentang bagaimana kisah Bani Israel, ketika Bani Israel pada saat itu diperintahkan untuk menyembelih sapi, kemudian bertanya kepada Nabi Musa sapi yang seperti apa, bukankah dengan jenis pertanyaan seperti itu jadi mereka tidak kemudian melakukan kesalahan? Ketika mereka diberikan perintah yang instruksinya kurang jelas, itu nanti akan ditimpakan kesalahan mereka, seolah-olah mereka tidak menjalankan apa yang semestinya. Katakan ketika mereka dikatakan sudah ada hukumnya jelas, kalau hukumnya jelas tidak mungkin Bani Israel itu bertanya lagi. Karena kita tahu bahkan Al-Quran, bahkan dunia sekarang mengakui bahwa orang-orang Israel itu bukan orang-orang yang bebal atau bodoh. Bodoh. Dalam artian mereka punya pola pikir yang baik, bagus. Bahkan produk-produknya pun kita pakai gitu kan, dengan kecanggihan mereka. Nah artinya ketika Bro Badrul menjelaskan bahwa dengan pertanyaan itu nanti akan timbul hukum-hukum yang baru. Kalau memang pada akhirnya nabi-nabi diutus oleh Allah seperti dalam pemahaman Islam untuk mengajarkan keselamatan dan menjaga umatnya untuk tetap beribadah kepada Allah, saya rasa harusnya tidak berkeberatan kalau memang hukum-hukumnya memang dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka. Sama seperti kembali lagi di dalam surah Al-Maidah 101, ini kan berbicara terus terang mengenai Nabi Muhammad. Karena di sini dalam kurung kepada nabimu, dan di sini dikatakan menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan. Ini kan konteksnya baginda ketika Rasulullah, zamannya Rasulullah. Nah ini saya bertanya, ketika dalam hukum-hukum Islam ada konteks yang kurang jelas seperti yang sekarang terjadi, inilah makanya saya mau sambungkan ke masalah ini loh. Ketika Al-Quran sendiri melarang orang-orang untuk bertanya kepada Nabi, apa konsekuensinya? Konsekuensinya di zaman sekarang masih banyak umat yang kebingungan dengan hukum-hukum Islam. Anda pasti mengakui itu, bukan? Masih banyak ulama-ulama yang berbeda secara pendapatnya. Karena memang tuntunan-tuntunan dalam hadis-hadis Nabi, dalam perkataan sunnah-sunnah Nabi itu masih ada yang belum clear, sehingga harus secara ijtima atau secara ijma atau secara kias itu diputuskan kembali oleh Al-Quran, oleh ulama gitu. Nah ini maksud saya konsekuensinya gini. Nah masalahnya sekarang sekali lagi, mungkin orang Islam akan kebanyakan berpikir oh nggak apa-apa, itu kan ulama, ini kan ini. Tapi masalahnya yang pertama kali mendapatkan mandat untuk memberikan menyampaikan wahyu yang telah didapatkannya dari malaikat, dari Allah, itu Muhammad. Nabi, pertama dulu Nabi, bukan kan begitu?
Dan pada saat itu Nabi memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Walaupun memang saya tidak memungkiri, Bro Badrul juga tahu ada beberapa keterbatasan pada diri Nabi ketika berbicara mengenai pengetahuan. Contoh mengenai ruh, ya kan? Mengenai ruh, Nabi pernah mendapatkan ayat ketika ada orang-orang bertanya ruh, Allah kemudian berfirman kepada Nabi, sesungguhnya ruh itu urusan Tuhanku, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi, tapi ini berbicara mengenai hukum loh, yang menjadikan landasan orang Islam beragama. Kayak contoh begini. Ketika orang-orang Islam di luar sana, pada masa kemarin Ramadan saja, bulan puasa, ya, ini mungkin ada pemikiran dari bagian orang-orang yang berilmu dalam bidang Islam mungkin berpikir ini tidak ada masalah dengan masalah furu atau masalah usul mungkin. Ya, masalah usul atau masalah furu. Tapi bagi saya ini termasuk hal-hal yang sangat kritis gini. Dalam penghitungan bulan Ramadan, itu kan ada metode yang berbeda-beda. Ada ru'yatul hilal, ada hisab dan seterusnya. Saya pernah mengkaji dan juga bertanya, sekaligus bertanya ya, nggak cuma mengkaji sendiri. Saya juga bertanya supaya tidak salah. Kenapa ketika Nabi masih hidup, ketika penghitungan bulan Ramadan tidak dijelaskan secara baku, sehingga umat Islam semuanya serempak merayakan momen bersamaan? Kenapa berbeda-beda? Padahal sejatinya, Pak, perhatikan, ini momen yang sangat penting. Di mana di momen ini dikatakan bahwa magfirah, bahwa bulan pengampunan, bahwa Allah juga ada konsep-konsep lain yang mengikuti bulan pengampunan ini, semisal malam yang begitu mulia. Ini kan mempengaruhi turunnya Al-Quran di malam yang begitu mulia. Ini kan kalau penanggalannya berbeda, jadi berbeda-beda secara penanggalan, mundur, mengikuti apakah si yang bersangkutan mengikuti metodenya pemerintah atau dia mengikuti tarikatnya sendiri atau seterusnya. Itu bagaimana bro dengan hukum itu? Kenapa tidak kemudian berpikir secara seperti itu dengan perbedaan pendapat di antara ulama ke atas konsekuensi Al-Maidah 101 ini? Jadi tentang seperti yang terjadi, memang kami akui kalau tentang seperti pemutusan tanggal Hari Raya Idul Fitri atau hari 1 Ramadan itu banyak sekali ikhtilaf, perbedaan pendapat antara berbagai ormas, organisasi atau bahkan para ulama, berbeda-beda cara kan. Tapi kalau dari hadisnya Rasul kan itu cuma satu, artinya gini Kak. Dalam menentukan satu Syawal itu yaitu dengan komar atau hilal seperti itu. Ketika hilal sudah nampak maka itu sudah satu Syawal. Artinya dengan entah itu 29 hari atau 30 hari, dengan cara apapun yang jelas ketika sudah nampak hilal dan sudah disepakati itu sudah bisa dikatakan masuk dalam taraf pembatasan hilalnya, itu sudah masuk dalam kategori ganti tanggal atau ganti hari, maka itu bisa dikatakan masuk dah. Perbedaan itu bukan pada harinya, tapi pada cara orang-orang untuk mencarinya. Ada yang dengan seperti Kak Joseph aturan tadi, ada yang lewat hisab, ada yang lewat ru'yah dengan penglihatan. Kalau hisab itu dengan dihitung seperti itu, ilmu falak seperti itu ada. Nah, perbedaan inilah yang nanti sebagai memang mempengaruhi dalam seperti penentuan malam Lailatul Qadar kapan, itu menjadi pengaruh besar bagi kami. Akan tetapi ini pun terjadi keberbedaan ini terjadi tidak hanya di era kami para tabi'in. Ketika para sahabat dulu pun sudah beberapa kali mengalami keberbedaan. Akan tetapi keberbedaan yang terjadi kepada para sahabat dahulu, indahnya itu menjadi suatu bentuk saling menghargai dan saling menghormati. Berbagai sekali banyak riwayat seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pun sering kali mendapat perbedaan pendapat. Seperti contohnya dalam hal kecilnya saja, skala kecilnya, sahabat Abu Bakar dalam bersedekah itu bersembunyi-bunyi, seperti dicantumkan mungkin hamba Allah, tidak mau diakui. Tapi kalau Sayyidina Umar itu beliau menampakkan sedekahnya di hadapan orang banyak, atau mungkin kalau sekarang dikontenkan. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kok berbeda seperti itu? Konsepnya kalau Abu Bakar itu ingin ikhlas, tidak ingin ada yang melihat kebaikannya. Kalau Umar ternyata keinginan dia untuk memotivasi orang yang lain, artinya untuk memotivasi orang-orang yang lebih kaya dari dia. Kok Umar yang gak begitu kaya banget kok mau bersedekah sih sebanyak itu? Akhirnya menjadi inspirasi, motivasi bagi orang yang lain. Dan ternyata kedua-duanya benar. Walhasil di sini kesimpulannya adalah keberbedaan yang terjadi daripada beberapa ulama-ulama dalam kaum muslimin, kami menyikapinya adalah sebagai bentuk suatu keindahan yang mana boleh kalian mengikuti manapun, yang jelas itu
tidak keluar dari ya seperti yang Kak Joseph aturkan, mungkin manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan kami masing-masing, atau bisa dikatakan tidak keluar dari hadis atau tatanan syariat seperti itu. Walaupun ada beberapa oknum di antara kami yang tetap ngejudge buruk atas organisasi lain, bid'ah, takfir, kafir seperti itu. Tapi kalau kami pribadi, saya pribadi dan beberapa ormas Islam yang semanhaj dengan saya, insya Allah dalam menyikapi mereka mengkafirkan kami pun santai, karena kafir atau murtadnya kami bukan di kalangan manusia tapi di kalangan Tuhan kami. Ketika semua manusia mentakfirkan kami, membid'ahkan kami, tapi kalau kami menunjukkan ketasliman kami di hadapan Tuhan, itu tidak masalah seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi jawaban ini tidak mewakili banyak Islam, tapi saya pribadi melihatnya sebagai keindahan dan sebagai sarana untuk kita memilih yang mana yang sesuai dengan kita. Karena kita berbeda-beda di tempat yang berbeda, kadang di negara yang berbeda. Kita nggak bisa untuk menyesuaikan itu secara kaku, tidak bisa mungkin seperti itu kurang lebihnya, Kak. Allah a'lam bishawab. Ya, jadi saya mengerti intinya bahwa berbicara mengenai balik lagi Al-Maidah 101 ketika hukum tadi ini bro, namanya ketika mengenai bulan Ramadan ini harusnya ini kan bulan yang penting bagi orang Islam, karena ini juga tercatat dalam surah Al-Baqarah 185 kalau saya tidak salah, kan Syahrul Ramadan dan seterusnya. Di situ maka dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan seterusnya. Maka jikalau kamu tinggal di tempat itu di bulan itu, berpuasalah. Yang saya perhatikan, mohon maaf saya mute dulu ya, takut kena report. Tadi ada suara anak kecil sore, mohon maaf. Yang saya highlight adalah poin di mana di dalam Al-Maidah 101 ini, jangan banyak tanya kepada nabimu hal-hal yang memberatkan. Bro, maksud saya gini, ketika mereka tidak bertanya kepada nabi pun, kamu akui hal-hal yang seperti itu pun berat. Hukum-hukumnya menjadi perbedaan, dan kamu akui itu perbedaan itu yang menjadi timbul atas oknum-oknum yang kemudian mengkafirkan. Nah, ini adalah konsekuensi. Apakah kemudian ketika berbicara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ketika Allah lebih mengedepankan, memberatkan hukum, ketimbang Allah melihat bahwa umatnya menjadi satu kesatuan yang universal, di mana Islam hanya satu, secara garis tolak ukur hukum, secara garis tolak ukur bagaimana mereka menerapkan agamanya, sehingga tidak lagi ada konsekuensi mereka akan dibid'ahkan karena berbeda secara agama. Padahal kita tahu perbedaan itu muncul juga atas ketidakpastian hukum yang didapatkan, yang diajarkan oleh Muhammad sebagai nabi, yang tidak diterangkan seterang-terangnya. Hanya karena di dalam surah Al-Maidah 101 Allah berfirman, jangan menanyakan hal-hal yang menyulitkan kamu. Nah, makanya sekali lagi berbicara mengenai konsep perbedaan dalam Islam, ketika dikatakan tadi bahkan dalam masa sahabat saja sudah banyak yang berbeda-beda. Nah, ini artinya bahwa ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3 misalkan, telah pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, bagaimana dikatakan orang-orang kafir telah bersusah payah untuk mengalahkan agama kamu. Kita tidak perlu dikatakan Allah orang-orang kafir bersusah payah mengalahkan agama kamu, kemudian Allah menyempurnakan. Ini contoh sesuatu hal yang menurut saya agak tidak sesuai dengan realita, mohon maaf. Karena ketika dikatakan menyempurnakan, harusnya ketika Allah juga menarasikan, mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, semisal dalam surah Al-An'am dikatakan bahwa mereka terbagi-bagi menjadi sekte-sekte dan seterusnya. Ketika Islam dikatakan sebagai penyempurna di dalam Al-Maidah ini, harusnya tidak ada lagi pembagian sekte-sekte atau perbedaan-perbedaan seperti orang Yahudi. Karena gini bro, ketika kami dikatakan kaum-kaum yang tidak percaya dan belum beriman sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kami mempunyai perkara, mungkin kamu kan sudah pernah mendengarkan saya menjelaskan bahwa di dalam konsep iman kekristenan, khususnya dalam gereja Katolik, segala perbedaan itu kami bawa ke hadapan konsili. Perbedaan-perbedaan itu. Nah, harusnya ketika diharapkan agama yang menyempurnakan, katakan, buktikan bukti dari klaim bahwa Islam adalah agama sempurna yang telah disempurnakan oleh Allah. Tidak ada lagi perbedaan gitu. Jadi ada perbedaan jelas nih. Kristen ini masih suka berbeda-beda pendapatnya, sehingga bapak-bapak gereja melakukan konsili, sidang apostolik, dan itu sudah dilakukan di masa para rasul, Rasul Paulus, Rasul Yakobus, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7 misal. Kemudian ada dalam Islam, perbedaan ini harusnya tidak ada lagi. Makanya ketika melihat bagaimana orang Kristen, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, ketika Islam mengklaim sebagai ajaran penyempurna, harusnya Islam menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam Islam seperti yang terjadi di dalam kekristenan. Masalahnya begini bro, ketika kamu mengatakan atau kamu mau membawa kami bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau yang terlalu penting ketika perbedaan penanggalan Ramadan, kami orang Kristen itu sepakat Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Walaupun penanggalannya ada yang memakai kalender Julian, itu kami.
Kemudian juga masalah Paskah. Walaupun tahun ini Paskah kami semuanya bareng, Protestan, Katolik, Ortodoks. Nah, itu penanggalan, secara penanggalan. Artinya apa? Kalau dikatakan Islam sebagai penyempurna, ini dari masalah penanggalan saja. Harusnya clear, tidak ada perbedaan seperti kami. Kita tidak membahas waktu belahan dunia, bukan waktunya, tetapi penanggalannya secara konsep universal. Kenapa kalau dikatakan ada ru'yatul hilal, ya? Oh, ini ada yang bilang katanya sebentar. Dari tadi berarti nggak mendengarkan ya, padahal tadi saya sudah mention ada yang pakai kalender Julian, berarti itu merujuk kepada Ortodoks ya. Saya lanjutkan, ketika berbicara mengenai ru'yatul hilal atau metode hisab atau yang lainnya, bahkan ada yang nggak pakai dua metode ini loh, ada yang pakai penanggalannya sendiri. Kayak kemarin H-2 lebaran, udah ada yang lebaran duluan. Berarti kan beda dari metode hisab dan metode ru'yatul hilal gitu kan. Apa metode hisab apa? Nah, saya mau bertanya, ketika mereka menggunakan metode ru'yatul hilal atau metode hisab ini dengan melihat komar atau menghitung ini, apakah ada anjuran dari Rasulullah? Apakah itu digunakan dalam masa Rasulullah? Apakah Muhammad pada saat itu mendapatkan dalil dalam surah Al-Baqarah 185 mengenai bulan Ramadan? Apakah ada penjelasan bahwa Muhammad pada saat itu menggunakan perhitungan ru'yatul hilal atau hisab? Ada nggak kira-kira? Ya, kalau ru'yatul hilal itu memang dipakai di era kalau nggak salah para sahabat. Tapi dan itu pernah ru'yatul hilal itu dipakai di era Rasulullah malahan. Kalau yang hisab atau yang ilmu falak perhitungan itu baru di era ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabi'in. Tapi memang dari kami akui yang Kak Joseph katakan bahwasanya memang sangat berbeda-beda dalam pemutusan. Tapi kalau dalam hadisnya, dalam syariat kami sudah jelas nanti Ramadan akan habis atau Lebaran akan masuk ketika 1 Syawal. Nah, jadi patennya di situ 1 Syawal. Seluruh dunia pun mengakui bahwa Islam seluruhnya akan 1 Syawal. Cuma ya itu tadi, ketika cara yang berbeda, metode yang berbeda digunakan dalam beberapa negara yang berbeda pun melahirkan hasil yang berbeda juga. Dan ya kami akui, jujur kami di sini agak sulit sih menjelaskan Kak Joseph. Tapi yang jelas di situ dalam pandangan kami kan Kak Joseph sudah sering mengatakan dalam Islam pasti nanti intinya akan al-ikhtilafur rahmah, perbedaan adalah suatu rahmat. Jadi itu yang kami lihat dari sebagai bermacam. Yang jelas perbedaan itu rahmat ketika memang tidak keluar daripada syariat, daripada ajaran-ajaran yang memang tidak diperbolehkan oleh para ulama kami. Ketika memang dengan cara yang lain, seperti dulu beberapa tahun yang lalu ada yang mengambil metode 1 Syawal dari Lebaran, yang awal mungkin 3 hari sebelum jatuhnya MUI memutuskan Lebaran, dia sudah Lebaran dulu. Dan pemuka agamanya ditanyai, diwawancarai kenapa seperti itu, katanya saya sudah nelpon Allah, saya punya nomornya Allah. Nah ini baru yang disesatkan dalam ormas kami seperti itu. Akan tetapi kalau dalam metode 2 yang tadi, yang seperti Kak Joseph katakan, ru'yatul hilal dengan melihat hilal atau dengan hisab ilmu falak perhitungan tanggal, itu memang diperbolehkan. Tapi kalau masalah dalilnya, jujur saya belum menemukan juga. Mohon maaf Kak Joseph. Oh, pasti. Kalau kamu cari dalilnya pun saya bisa pastikan dalilnya tidak ada yang sesahih dalil-dalil yang lain, karena memang tidak ada kejelasan mengenai ru'yatul hilal dan metode hisab. Makanya banyak ulama yang mempertentangkan metode itu sehingga mereka lebih baik menggunakan dalil-dalil. Saya pikir mereka bisa pakai itu mengenai metode hilal, metode ru'yatul hilal atau metode hisab itu. Karena memang faktanya saya nggak tahu kalau misalkan dikatakan bahwa di zaman Rasul digunakan 2 metode itu ketika dikatakan ru'yatul hilal, melihat hilal, sedangkan zaman sekarang melihat hilal dengan telanjang mata saja itu sangat sulit loh, tidak memungkinkan, selalu tidak memungkinkan karena ada faktor-faktor cuaca seperti tutup awan, seperti jarak pandang yang terbatas, karena beberapa tahun lalu sempat terjadi demikian, sehingga digunakan teknologi gitu. Makanya ini ada pertanyaan, sejak kapan ada metode ru'yatul hilal sementara di zamannya Nabi belum ada teropong? Kalau misalkan sekali lagi melihat dengan telanjang mata, dikatakan ada beberapa faktor yang menjadi penghalang. Salah satunya cuaca dan seterusnya. Itu. Ya. Kemudian kalau mengenai metode hisab, sekali lagi kalau metode hisab perhitungan ini yang menjadi bias. Ini juga mempunyai kekurangan yang sama, kurang lebih sama. Artinya perbedaan ini yang kemudian menjadi menimbulkan perbedaan perayaan 1 Syawal. Sebenarnya kalau misalkan memang kalender dari Islam itu kalender Hijriah adalah paten dipakai oleh semua Islam, mau itu alirannya Salafi, mau itu alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, mau itu alirannya si Ahlussunnah wal Jamaah ini Asy'ari, Maturidi, dan Syiah sekalipun, mereka pakai Hijriah, let's say seperti itu. Sama seperti kami menggunakan kalender biasa internasional, Masehi gitu kan. Harusnya tidak ada permasalahan dengan penghitungan hari.
Nah ini kan Islam sendiri dalam internalnya tentang penghitungan kalender Hijriah ini. Harusnya ketika berbicara mengenai Syahrul Ramadan, berbicara mengenai datang bulan Ramadan, harusnya tidak mungkin ada perbedaan. Nah makanya sekali lagi, kenapa di dalam surah Al-Maidah 101 ini berbicara mengenai jangan banyak tanya kepada Nabi, inilah yang dikhawatirkan. Maksudnya inilah bahwa terjadi perbedaan. Dan perbedaan ini bisa melanggar syariat pertama. Tidak kamu bahkan perbedaan ini juga menimbulkan pertentangan. Kamu juga tidak memungkiri bahwa salah satu lainnya saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling ini begini. Itu urusan internal kalian. Bahkan kami yang Kristen sendiri bingung. Gitu. Nah, dari dua poin ini yang saya membuktikan adalah bahwa dengan cara ini pun akhirnya membuktikan ketika Allah berfirman bahwa banyak tanya itu bisa kan itu yang terjadi sebaliknya. Dengan banyak orang, jangan orang yang tidak banyak bertanya, ini malah membingungkan. Karena mereka bisa mengambil keputusan atau hukum dalam ajaran agama itu dalam memakai dalil yang begitu banyak alternatif. Sedangkan kita harus tahu, dalam beragama dan beriman harus pasti tidak boleh abu-abu. Makanya kalau kami mohon izin, kalau di dalam kekristenan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Berbicara mengenai hukum kepastian itu kita serahkan kepada para rasul dan penerusnya. Makanya ada yang disebut dengan otoritas. Nah, ketika berbicara mengenai otoritas, mungkin kita teringat diskusi kita beberapa waktu lalu. Dan memang sekali lagi, ketika berbicara mengenai perbedaan, ikhtilaf rahmah. Ikhtilaf adalah, perbedaan itu mengandung rahmat. Perbedaan itu mendatangkan rahmat, dan seterusnya. Yang saya pahami justru dengan adanya perbedaan dalam ajaran itu tidak mengandung rahmat sama sekali. Kamu kan, aku tidak. Perbedaan yang terjadi dalam iman justru menimbulkan pergolakan. Tidak jarang kita bisa menghitung justru lebih banyak orang yang kontra ketika terjadi perbedaan. Karena seharusnya memang ajaran itu mempersatukan orang yang berbeda. Kalau misalkan ajaran tetap ada harusnya tidak dalam satu iman. Gitu loh. Nah ini yang saya bingung. Kenapa di dalam Islam tetap harus ada perbedaan? Dan perbedaan itu yang diakui dari zaman Rasulullah ada. Dari zaman para sahabat tabi'ut tabi'in ada. Perbedaan itu menimbulkan konflik. Menimbulkan yang namanya pertumpahan darah. Bersyukur kita di zaman sekarang sudah ada hukum aturan yang berlaku jelas. Tetapi selama waktu masih dalam masa Islam, dalam bagaimana wilayah Islam itu diurus oleh internal Islam sendiri, justru terjadi pertumpahan darah sesama Islam dalam permasalahan mengenai misal perbedaan masalah teologika, perbedaan masalah fikih dan seterusnya. Gitu. Itu yang bikin saya bingung. Ya, izin Kak Joseph menanggapi dulu. Jadi perbedaan kan seperti tadi yang poin Kak Joseph aturkan, perbedaan adalah rahmat dalam konteks Islam seperti itu. Lantas bagaimana kita menyikapi berbagai banyak macam perbedaan yang nantinya hanya menjadi suatu konflik, pertumpahan darah, sampai saling mengkafirkan. Itu ketika memang kita melihat dari banyaknya oknum di akhir zaman ini seperti itu. Akan tetapi contoh perbedaan yang sangat menjadi rahmat bagi kami, dan kami selalu melihat perbedaan sebagai rahmat, seperti mungkin Kak Joseph sangat tahu sekali tentang imam madhab. Kami ada 4 dalam fikih, dalam syariat: Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Itu dalam perbedaan keputusan mereka mencari hukum pun seperti itu. Seperti contoh kecilnya, skala kecilnya adalah kalau menurut Imam Syafi'i, bersentuhan ketika kita punya wudhu atau dalam keadaan suci, bersentuhan kulit dengan wanita yang ajnabi atau wanita yang bukan keluarga kita, wanita lain, itu bisa membatalkan wudhu kita. Itu madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab imam lain seperti Imam Maliki atau Imam Hambali seperti itu, mereka Kemana Badrul? Kenapa dia turun? Moderator turunkan kah? Atau dia kena report kah? Atau bagaimana kah? Kemana dia? Waduh,